Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Hozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban mushola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya mushola Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban mushola ambruk Ponpes Al-Hozini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seluruh jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Dengan teridentifikasinya 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jawa Timur pun umumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Hozini. Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang, yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, polisi memeriksa manajer Delta Spa dan petugas Dinas Dukcapil Indramayu sebagai saksi kasus kematian terapis Delta Spa. Polisi mendalami proses perekrutan dan perlakuan Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan terhadap korban yang masih di bawah umur. Polisi terus mendalami kasus kematian terapis Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kembali memeriksa 3 orang saksi, yakni perekrut korban, manajer Delta Spa, dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indramayu. Fokus pemeriksaan terkait proses perekrutan korban dan perlakuan pihak Delta Spa terhadap para pekerjanya. Yang akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana pekerjaan di sana seperti apa, karena kan seperti kita ketahui dan kita dengar ada syarat-syarat ataupun ada peraturan-peraturan yang ingin kita ketahui kebenaran seperti apa.
Sementara itu hingga kini polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik CCTV yang memperlihatkan aktivitas terakhir korban. Sebelumnya, RTA gadis 14 tahun ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan awal Oktober lalu sekitar pukul 5 pagi. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang dengan kaki miring ke arah kanan. Hingga kini, polisi sudah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 9 pelaku penyekapan dan pemerasan penjual mobil lewat COD di Tangerang yang viral di media sosial. Para pelaku dijerat pasal pemerasan dan terancam 9 tahun penjara. Banyak dilihatin, taruh sini semua, usap semua gitu. Polisi menangkap terduga pelaku penyekapan dan pemerasan di Tangerang terhadap penjual mobil dengan sistem COD yang viral di media sosial. Para pelaku yang berjumlah 9 orang ditangkap di lokasi berbeda. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya plat nomor palsu serta airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Polisi kemudian meminta pelaku tunjukkan lokasi penyekapan korban yang merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya. Para korban yang berjumlah 4 orang menjadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Salah satu korban disekap berhasil kabur dan melapor ke polisi. Tim dari Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya yang telah berhasil menyelamatkan korban. Korban mengalami penyekapan, korban mengalami dugaan peristiwa pemerasan. Ya, yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral, rekan-rekan. Jadi korban itu sebenarnya 4. Nah, salah satu korban berhasil melarikan diri, kemudian membuat laporan hari Senin, tanggal 13 Oktober, membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Para pelaku dijerat pasal pemerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif di balik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Anggota DPRD Kota Depok, RK, divonis 10 tahun penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Terdakwa mengakui telah membujuk rayu korban dengan 2 kali mencabuli korban di sebuah pom bensin dan hotel. Pengadilan Negeri Depok memvonis bersalah anggota DPRD Kota Depok, RK. Terdakwa dinilai terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menyebut RK melakukan bujuk rayu kepada korban yang masih berusia 15 tahun. Pencabulan dilakukan di sebuah hotel di Purwakarta dan pom bensin di Depok. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya. Atas perbuatan bejatnya, RK dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ada ampun untuk pelaku kekerasan kepada anak, khususnya apalagi ini pelaku kekerasan seksual ya kepada anak, dan oleh pejabat negara lagi ya, mantan tapi memang sekarang kan, walaupun belum sah ya dicabut gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa segera langsung diputuskan gitu ya, bahwa terdakwa tidak boleh jadi wakil rakyat seperti itu. Dan yang pasti harusnya dihukum seberat-beratnya. Ya, dan yang paling penting jadi concern kami adalah bagaimana pemenuhan hak-hak korban ini. Sementara itu, kuasa hukum korban menilai hukuman pada pelaku seharusnya bisa lebih berat. Terlebih korban mengalami trauma berat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita terluka bakar saat sedang memindahkan bahan bakar minyak dari tangki mobil ke baskom plastik di kios miliknya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api muncul diduga dipicu raket nyamuk yang digunakan oleh ibu korban. Febri, 27 tahun, wanita pemilik kios bensin eceran di Jalan Beliang Induk, Palangkaraya terluka bakar di tangannya. Ia langsung mendapat perawatan medis dari tim rescue pemadam kebakaran yang tiba di lokasi.
Insiden bermula saat korban sedang memindahkan BBM jenis Pertalite dari tangki mobil ke baskom plastik yang akan dibagi ke dalam botol-botol kecil untuk dijual. Tanpa disadari, ibu korban yang berada di dekatnya menggunakan raket nyamuk elektrik hingga memicu percikan api dan menyambar uap dari bensin yang sedang dipindahkan. Warga yang ada di sekitar lokasi langsung menolong korban menggunakan pasir hingga semprotan apar lalu menghubungi damkar. Ibunya memburu-buru nyamuk karena banyak nyamuk menggunakan raket. Ternyata dari raket itu ada sumber api. Disambarnya lah baskom itu tadi. Sehingga berhamburanlah jadinya karena kaget. Warga diimbau agar berhati-hati saat menangani bahan yang mudah terbakar seperti bensin dan jauhkan dari benda yang bisa memicu api. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ulang tahun ke-74 hari ini, Presiden Prabowo Subianto banjir ucapan selamat mulai dari anak-anak hingga sejumlah pejabat. Selengkapnya usai jeda.